Sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian pernyataan berkuantor. Kuantor sendiri berasal dari kata kuantitas yang berarti jumlah. Maka pernyataan berkuantor yaitu pernyataan yang menyatakan jumlah. Kuantor sendiri ada dua macam, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal artinya semua atau setiap elemen dalam himpunan memenuhi kondisi tertentu. Kata kuncinya semua, seluruhnya, tidak ada, setiap. Contohnya, semua hewan adalah makhluk hidup. Di sini ada kata semua hewan adalah makhluk hidup. Ini menyatakan semua hewan tanpa terkecuali adalah makhluk hidup. Ini disebut juga dengan premis universal. Premis yang menggunakan kuantor universal. Premis ini sama juga artinya dengan pernyataan. Lalu kuantor eksistensial disebut juga dengan kuantor partikular, artinya ada beberapa atau setidaknya satu elemen di dalam himpunan yang memenuhi kondisi tertentu. Kata kuncinya ada, terdapat, sebagian, beberapa, sementara, minimal satu yang berbeda. Contoh, sebagian hewan memiliki 4 kaki. Di sini dikatakan sebagian hewan memiliki 4 kaki, berarti hanya sebagian. Dari sini, jika ada kata sebagian ini hewan memiliki 4 kaki, maka sebagian lagi tidak memiliki 4 kaki. Sebagian tidak memiliki 4 kaki. Ini harus dipahami ya, kedua ini. Jika ada kata sebagian memiliki 4 kaki, berarti sebagian lagi tidak memiliki 4 kaki. Kita masuk saja langsung ke soalnya. Soal nomor 1, semua A adalah B, sebagian A adalah C. Kesimpulan yang benar. Di sini ada kata semua dan kata sebagian. Semua A adalah B. Ini A. Ini B. Semua A adalah B. Dan sebagian dari A adalah C. Sebagian dari A, jika ada kata sebagian ini berarti dia beririsan atau memotong A. Sebagian dari A adalah C, berarti ini C. Jika kita mengambil kesimpulan dari diagram Venn, hanya ada 2 kesimpulan, yaitu berasal dari area sini dan area sini. Ini kesimpulan. Jangan diambil dari area sini. Area sini diabaikan saja. Kita mengambil kesimpulan itu berdasarkan dari anak pertama. Ini anak pertama, ini anak kedua. A anak pertama, C anak kedua. Ini anak pertama ya. Anak pertama dan ini anak kedua. Sedangkan B adalah induknya.
Di kesimpulannya itu daerah sini atau daerah sini. Kita tulis sebagian A yang bukan C sama dengan B. Lalu sebagian A adalah C, sebagian A yang merupakan C yang merupakan C adalah B. Oke. Opsi A, semua A yang bukan B adalah C. A bukan C. Di sini A bukan C ya. A bukan C. Berarti ini dikatakan A yang bukan B. Berarti ini salah. Di sini semua C, sedangkan di sini A. Ini salah. Semua A dan B adalah C. Semua A dan B adalah C. Semua A adalah B dan C. Salah. Jawabannya adalah B. Semua A yang bukan C adalah B. Sebagian A yang bukan C adalah B. Kita kaitkan juga. Ini berarti ini yang dimaksudnya, semua A yang bukan C adalah B. Ya, ini area yang dimaksud. Di sini ada kata sebagian dan sedangkan di sini ada kata semua. Ya, kita kaitkan saja ini. Jadi yang lebih tepatnya itu tidak harus dengan kata sebagian ya. Jika di opsinya hanya ada kata semua, kita kaitkan dengan kesimpulan yang kita tarik tadi. Walaupun di sini sebagian, jika dikaitkan dengan opsi B ini masih relevan ya. Oke, jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Semua penyanyi memiliki suara merdu. Beberapa siswa kelas 7 adalah penyanyi. Semua penyanyi memiliki suara merdu. Kita tulis penyanyi, berarti anak pertamanya adalah penyanyi. Penyanyi memiliki suara merdu. Ini kita buat dulu area penyanyi. Memiliki suara merdu. Memiliki suara merdu itu induknya. Memiliki suara merdu. Ini sebagai induknya ya. Oke. Beberapa siswa kelas 7 adalah penyanyi. Beberapa kelas 7. Siswa kelas 7. Kelas 7. Beberapa siswa kelas 7 adalah penyanyi. Jadi kesimpulannya itu diambil dari anak pertama. Ini anak pertama, berarti area ini. Jangan diambil dari sini ya. Oke. Ini kesimpulannya. Yaitu kesimpulan pertama, sebagian penyanyi yang merupakan siswa
kelas 7 memiliki suara merdu. Atau sebagian penyanyi yang bukan siswa kelas 7 memiliki suara merdu. Sebagian penyanyi yang bukan kelas 7 memiliki suara merdu. Kita lihat opsi yang mendekati jawaban dengan kedua kesimpulan ini. Beberapa penyanyi tidak memiliki suara merdu. Ini bertentangan ya. Ini dikatakan penyanyi memiliki suara merdu, berarti ini salah. Ini tidak memiliki suara merdu, bertentangan dengan ini. Ini salah. Semua siswa kelas 7 memiliki suara merdu. Semua kelas 7, sedangkan di sini hanya beberapa. Beberapa siswa kelas 7 memiliki suara merdu. Beberapa kelas 7 memiliki suara merdu. Sebagian penyanyi yang merupakan siswa kelas 7 memiliki suara merdu. Ini mendekati. Beberapa siswa kelas 7 tidak memiliki suara merdu. Beberapa siswa kelas 7 tidak memiliki suara merdu. Beberapa siswa kelas 7 tidak memiliki suara merdu. Ini. Jadi jangan ambil dari sini ya. Berarti area yang dimaksud adalah sini. Sedangkan kesimpulan ini berasal dari area sini ya. Siswa kelas 7 memiliki suara merdu dan penyanyi. Siswa kelas 7 memiliki suara merdu dan penyanyi. Sedangkan di sini dikatakan hanya beberapa. Berarti ini salah. Beberapa siswa kelas 7 tidak memiliki suara merdu. Berarti ada yang maksud dari sini. Sedangkan apa kesimpulannya diambil dari sini. Tidak benar C. Ini kesimpulannya ya. Ini jawabannya. Ini jawaban yang benar. Kita hapus dulu. Ya, ini jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah area sini. Jangan diambil dari area sini karena ini anak pertama dan ini anak kedua. Yang diambil adalah dari anak pertama. Anak pertama itu berasal dari ini, pernyataan ini. Semua. Ya, oke. Lanjut. Soal nomor 3, semua buku memiliki sampul. Sebagian buku berukuran tebal. Simpulan yang tepat adalah semua buku memiliki sampul. Kita dapat juga eliminasi ya. Semua yang bertentangan dengan kata memiliki sampul kita coba eliminasi. Di sini tidak memiliki sampul, berarti ini salah. Tidak memiliki sampul. Ini salah. Dijelaskan semua buku memiliki sampul. Jika ada kata tidak memiliki sampul berarti salah. Ya, kita buat diagram Venn-nya. Semua buku memiliki sampul. Semua buku sampul. Ini buku anak pertama dan ini induknya. Sampul. Sebagian buku berukuran tebal. Sebagian buku berukuran tebal. Berarti beririsan. Berukuran
tebal. Ini jawabannya adalah area sini ya. Semua buku berukuran tebal dan tidak memiliki sampul. Semua buku berukuran tebal dan tidak, ini salah, ini dikatakan semua, sedangkan di sini hanya sebagian. Jelas sebagian. Semua buku berukuran tebal dan tidak, semua buku berukuran tidak tebal dan tidak memiliki sampul. Ini salah ya, tidak memiliki sampul, sedangkan di sini dikatakan memiliki sampul. Ini kata kuncinya di kata semua ini. Sebagian buku berukuran tidak tebal dan sebagian buku berukuran tidak tebal dan memiliki sampul. Di area sini yang dimaksud ya. Ini kesimpulannya. Kedua area ini kesimpulan. Berarti yang dimaksud dari soal ini jawabannya adalah ini. Area ini. Sebagian buku yang tidak tebal. Ini kan tidak tebal. Ini area tebal ini. Ya, ini jawabannya D. Kita lihat pembahasannya. Area ini diabaikan saja. Ini area kesimpulan kedua ini. Lanjut. Semua peserta seminar hadir tepat waktu. Sebagian peserta VIP tidak hadir tepat waktu. Semua peserta seminar hadir tepat waktu. Kita buat diagram Venn-nya. Semua peserta seminar hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Sebagian peserta VIP tidak hadir tepat waktu. Oke. Sebagian peserta VIP tidak hadir tepat waktu. Nah, sebagian. Oke, di sini berarti hadir tepat waktu, tidak hadir tepat waktu, berarti sini ya. Sebagian tidak hadir, berarti ini area ini yang dimaksud. Peserta tidak hadir, ini peserta VIP. Ini kan sebagian tidak hadir tepat waktu, berarti area sini tidak hadir. Berarti jawabannya di sini. Di sini atau di sini. Ini diabaikan ya. Oke. Ini kesimpulan. Semua peserta VIP, semua peserta seminar tidak hadir tepat waktu. Semua peserta seminar tidak hadir tepat waktu. Salah. Lihat ini pernyataan ini. Semua opsi yang bertentangan dengan ini berarti salah. Tidak hadir tepat waktu. Semua peserta VIP tidak hadir tepat waktu. Semua peserta VIP, ya kan di sini ada sebagian, berarti ini salah.
Sementara peserta VIP hadir tepat waktu. Sementara peserta VIP hadir tepat waktu. Sementara ini bisa juga berarti sebagian ya. Hadir tepat waktu ini. Ini kan sebagian VIP datang tepat waktu. Ya ini. Tidak ada peserta VIP yang tidak hadir tepat waktu. Salah. Ada peserta seminar yang tidak hadir tepat waktu. Peserta seminar yang tidak hadir, ini bertentangan lagi ini sini. Sini kan ini tidak hadir, sedangkan di sini semua peserta seminar hadir. Ini adalah jawabannya adalah C. Kita lihat pembahasannya. Nanti ini ya jawabannya C. Ini area yang dimaksud. Peserta VIP hadir tepat waktu. Ini kesimpulannya. Kesimpulan. Soal selanjutnya. Semua siswa adalah murid. Sebagian murid tidak suka berolahraga. Semua siswa adalah murid. Kita buat dalam bentuk diagram Venn lagi. Ini siswa dan ini murid induknya. Murid. Sebagian murid tidak suka berolahraga. Sebagian murid ya, bukan sebagian siswa. Oke lah. Sebagian murid. Sebagian murid. Kita perbaiki dulu gambarnya. Jika ada kata sebagian berarti dia memotong. Sebagian murid tidak suka berolahraga. Tidak suka berolahraga. Tidak suka berolahraga. Berarti dia memotong ini. Ini area yang maksud sebagian murid tidak suka olahraga. Ini area ini. Jadi kesimpulannya diambil dari sini ya. Jangan ambil dari sini. Ini kesimpulan. Kesimpulan. Karena ini diambil dari anak pertama ini. Anak pertama. Semua siswa tidak suka berolahraga. Semua siswa tidak suka berolahraga. Semua siswa tidak suka. Dia kan cuma sebagian ini. Bukan semua, berarti ini salah. Sebagian siswa tidak suka berolahraga. Sebagian siswa tidak suka berolahraga. Ya betul. Sebagian siswa tidak suka berolahraga. Ini kan berpotongan ini. Sebagian siswa bukan murid. Sebagian siswa bukan murid. Semua siswa adalah murid. Ini bertentangan dengan ini. Salah. Semua siswa suka berolahraga. Semua siswa suka berolahraga. Ini tidak suka. Ini salah juga. Semua murid tidak suka. Semua murid suka berolahraga. Suka. Ini kan salah juga. Ini bertentangan. Dia karena ada yang nggak suka di sini. Berpotongan. Berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Pembahasannya lanjut soal nomor 6. Sebagian pengunjung datang terlambat. Sebagian pengunjung tidak membawa tiket. Sebagian
kita buat diagram Venn-nya. Pengunjung berarti ada 3 pengunjung terlambat dan tidak membawa tiket. Pengunjung, lalu sebagian pengunjung datang terlambat, dan sebagian pengunjung tidak membawa tiket. Di sini tidak bawa tiket. Sebagian, jadi kesimpulannya berasal dari sini, di sini, atau di sini. Sebagian pengunjung tidak diizinkan masuk. Salah, tidak ada di sini dikatakan pernyataan yang berhubungan dengan tidak diizinkan dengan maksud dilarang masuk ya. Ini salah. Beberapa pengunjung tidak datang terlambat dan membawa tiket. Beberapa pengunjung tidak datang terlambat. Pengunjung tidak datang terlambat, ya, betul. Ya, ini ada ini kan, tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat dan membawa tiket. Ya, ini tidak membawa tiket, berarti sini membawa tiket. Ini jawabannya. Beberapa pengunjung, oke. Semua pengunjung datang terlambat dan tidak membawa tiket. Semua pengunjung, bukan semua, tapi sebagian pengunjung datang terlambat. Ini salah. Semua yang tidak membawa tiket adalah pengunjung. Semua yang tidak membawa tiket adalah pengunjung. Tidak membawa tiket. Salah ya. Di sini ada juga pengunjung yang membawa tiket. Semua pengunjung tidak datang terlambat. Salah, ini bertentangan dengan ini. Di sini dikatakan sebagian pengunjung datang terlambat, sedangkan di sini pengunjung tidak datang terlambat. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7, banyak siswa membaca novel. Andi adalah seorang siswa. Jadi kalau untuk menjawab soal seperti ini kan hanya ada kata banyak dan ada kata Andi. Jika hanya ada satu subjek atau objek, bukan diawali dengan kata sebagian atau kata semua, kita nggak perlu bikin diagram Venn-nya. Kita langsung aja menggunakan logika dalam menjawab ini. Banyak siswa membaca novel. Andi adalah seorang siswa. Kesimpulan yang benar adalah Andi membaca novel. Belum tentu ya. Sebagian siswa membaca novel. Sebagian siswa membaca novel. Sebagian siswa membaca novel. Sebagian siswa membaca novel. Ini bukan cuman, ini hanya sebagian ya. Dia itu kesimpulan yang menyangkut Andi dan siswa. Maksudnya yang kita cari aja dulu yang lainnya ya. Ini bisa mendekati ya. Mungkin Andi membaca novel. Ya, ini bisa jadi juga. Dia kan seorang siswa. Ada siswa membaca novel. Ada siswa membaca novel. Ya, betul. Bisa jadi juga. Andi tidak membaca novel. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah kemungkinan ya. Mungkin Andi. Jadi ini kan masih, ini enggak, sebagian siswa membaca novel, sebagian. Jadi adalah
kesimpulan yang menggunakan kata mungkin ya, kemungkinan lebih tepatnya. Sebagian siswa membaca novel, banyak siswa membaca novel. Ini bukan, ya itu aja, mungkin yang ada kata mungkin yang lebih tepat. Iya, jawabannya adalah C ya. Soal nomor 8, semua atlet profesional memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Adi bukan seorang atlet profesional. Kesimpulan yang benar adalah A. Adi tidak bugar secara fisik. Ini kurang, tidak bisa kurang tepat juga. Adi adalah pelajar biasa. Tidak ada di sini. Adi tidak pernah berolahraga, tidak juga. Adi bugar secara fisik, padahal dia kan bukan seorang. Adi tidak bugar secara fisik, ya belum tentu, walaupun dia bukan atlet profesional. Berarti jawabannya adalah E. Jadi kalau pernyataan satu ini nggak bisa disimpulkan ya, karena tidak pasti. Nomor 9, semua guru ramah dan pandai menjelaskan. Bu Sari tidak ramah tetapi pandai menjelaskan. Simpulannya benar adalah Bu Sari adalah guru yang pandai menjelaskan. Bu Sari adalah guru yang pandai menjelaskan dan tidak ramah. Di sini dikatakan tidak ramah, sedangkan semua guru ramah dan pandai menjelaskan, berarti Bu Sari bukan guru. Ini salah, ini salah. Bu Sari bukan guru yang ramah, ini kurang tepat. Bu Sari bukan guru meskipun pandai menjelaskan, ini yang lebih tepat. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah teman-teman, di sini ada soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Jika ada pertanyaan silakan kirimkan di kolom komentar. Demikian dulu ya teman-teman. Terima kasih.